Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Ini sudah masuk wilayah Jayanti, Tangerang, Banten. Ini sudah mendekati wilayah pondok pesantren Dar El Kolam. Kita akan survei ke pesantren Dar El Kolam 2, yang di video sebelumnya saya sudah ke Dar El Kolam 1. Ini kita melewati gerbang Dar El Kolam 3. Tapi kita nggak masuk ke situ ya. Kita mau menuju ke Dar El Kolam 2. Ini saya sudah masuk wilayah Dar El Kolam 2. Jadi Dar El Kolam itu ada Dar El Kolam 1, 2, 3, dan 4. Untuk Dar El Kolam 3 sendiri, tadi kita lihat itu pintu masuknya berbeda. Dia terpisah sendiri untuk areanya. Namun kalau untuk Dar El Kolam 1, 2, dan 4 itu masih satu pintu masuk, jadi satu wilayah. Nah, ini kita di Darko, kita sebutnya ini Darko disingkatnya ya. Pondok Pesantren Modern Dar El Kolam atau Darko. Nah, untuk di Darko 2 ini kebetulan saya masuk itu tidak didampingi. Jadi kita hanya mengelilingi gedung pesantren aja. Tidak bisa masuk untuk lihat area belajarnya, area kelasnya, ataupun masuk ke wilayah asrama karena tidak didampingi. Jadi tidak bisa dapat izin untuk masuk wilayah asramanya. Ini saya datang itu di saat santrinya sedang istirahat ya. Jadi mereka itu sebelum azan zuhur sudah bel istirahat dan kemudian mereka sholat berjamaah di masjid, lalu waktu istirahat itu nanti sampai jam 2 siang. Nah, biasanya di jam-jam itu banyak orang tua santri yang datang berkunjung. Di area pesantren tersedia saung-saung seperti yang kita lihat. Itu kalau ada orang tua berkunjung, jadi kita singgah di saung-saung itu bersama anak-anak kita. Nah, ini gedung asramanya untuk santri putra. Ini saya lagi berkeliling di wilayah santri putra. Yang tadi itu adalah asramanya untuk santri putra. Dan yang di hadapan kita juga itu asrama santri putra juga. Di sini untuk informasi kamarnya itu satu kamar diisi oleh 5 santri. Berbeda dengan Dar El Kolam 1. Jadi kalau Dar El Kolam 2 satu kamar terisi 5 santri. Sayangnya saya nggak bisa lihat kondisi kamarnya karena tidak ada yang mendampingi. Menurut informasi dari ustazahnya, Dar El Kolam 2 ini termasuk pesantren unggulan yang bisa dilihat berdasarkan dari nilai santri selama mereka belajar di pondok pesantren. Nah, ini kita bisa lihat saungnya semua penuh karena di jam istirahat santri itu biasanya orang tua datang berkunjung menemui anaknya. Nah, ini kita bisa makan bersama di saung-saung tersebut. Dan untuk saungnya tidak hanya ini aja ya teman-teman. Jadi ada di beberapa titik untuk saung-saungnya.
Ini juga salah satu asrama putra dan yang atapnya biru itu adalah, area makan. Jadi biasanya santri makan di sana untuk makannya sudah terjadwal sehari 3 kali. Oh iya, untuk pembiayaannya mungkin ada yang bertanya-tanya, berapa sih biaya masuk pondok pesantren Darel Kolam ini? Nah, untuk pembiayaannya itu beda-beda ya teman-teman, dari Darel Kolam 1, 2, 3, 4 itu pembiayaannya beda. Kebetulan saat saya datang ke Darel Kolam 2 ini, pendaftaran gelombang pertama itu belum dibuka. Jadi waktu saya tanyakan itu, pembukaan pendaftaran itu baru dibuka di bulan November. Jadi untuk perkiraan pembiayaannya itu saya belum dapat, namun dari pihak pesantren saya diinfokan kalau untuk pembiayaan di tahun ajaran lalu itu sekitar 20 jutaan. Dan untuk SPP di setiap bulannya itu sekitar 1 jutaan kalau untuk tahun ajaran lalu. Dan itu sudah termasuk pembiayaan untuk makan 3 kali sehari, untuk asrama dan juga laundry. Jadi untuk Darel Kolam ini program belajarnya itu 6 tahun untuk SMP dan SMA. Jadi untuk biaya masuk 20 juta itu sudah termasuk pembiayaan selama 6 tahun. Jadi tidak ada pembiayaan, untuk pendaftaran masuk di SMA. Untuk ijazah, saat selesai program 6 tahun nanti anak kita mendapatkan 2 ijazah. Pertama dapat ijazah pesantren dan yang kedua dapat ijazah umum. Nah ini, saung-saung berikutnya di beberapa titik masih dipenuhi orang tua yang sedang berkunjung menemui anaknya. Oh iya, untuk di sini juga tidak ada sistem mengabdi ya teman-teman. Jadi kan biasanya ada di beberapa pondok itu, kalau santrinya sudah lulus, biasanya harus mengabdi dulu selama 1 tahun di pondok pesantren. Tapi di Darel Kolam itu tidak ada sistem seperti itu. Jadi saat santri lulus, mereka akan mendapatkan langsung 2 ijazah. Oke, itu aja yang dapat saya infokan. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat informasinya. Sampai jumpa.